Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elena Dita dari kelas 11 MMC mau menjelaskan tentang perbedaan dalam melakukan instalasi Windows 10 dengan Linux berbasis GUI. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara dalam melakukan instalasi pada Windows 10 dengan instalasi Linux berbasis GUI. Sebelum kita masuk ke materi perbedaan antara melakukan instalasi, kita akan membahas sedikit tentang operasi sistem komputer. Apa sih operasi sistem komputer itu? Operasi sistem komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Operasi sistem dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system atau biasa disingkat dengan OS. Operasi sistem berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, operasi sistem komputer juga melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar serta bersamaan tanpa hambatan. Apa sih pengertian Windows itu? Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI (Graphical User Interface) agar lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengetikkan perintah seperti command line layaknya pada MS-DOS. Namun, cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard saja. Penggunaan dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kontak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, dan lain sebagainya. Windows 10 adalah nama dari versi terbaru dari sistem operasi Microsoft Windows, serangkaian perangkat lunak yang diproduksi dan dikembangkan oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi, laptop, termasuk rumahan dan bisnis. Windows 10 membuat pengalaman pengguna dan fungsionalitasnya lebih konsisten di antara berbagai kelas perangkat, dan sebagian besar kekurangan di antarmuka pengguna berguna bagi pemula, berisi banyak fitur yang tersedia di versi ini. Oke, kita fungsi operasi sistem Windows. Yang pertama, menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Yang kedua, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Yang ketiga, mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan dan mengelola data input dan output, serta pengendaliannya. Selanjutnya, kita beralih ke cara instalasi pada Windows 10. Untuk menginstal Windows 10 pada komputer dan laptop, yang pertama, nyalakan komputer atau laptop, khusus yang memakai flash disk, sebagaimana media instalasinya masukkan terlebih dahulu flash disknya sebelum PC dinyalakan agar terdeteksi sama PC-nya. Yang kedua, atur boot atau booting pertama di menu BIOS atau UEFI tampilan bermacam-macam tergantung merek laptop kalian. Masuk pada menu BIOS dengan menekan Del terus menerus dengan cepat saat menyalakan PC. Mungkin pada merek lain dapat mencoba menekan tombol F1 atau F2 atau F9 atau F10. Mungkin juga sambil menekan tombol Fn. Sama dengan F1 atau F2 dan seterusnya, supaya tombol tersebut berfungsi. Setelah masuk ke menu BIOS, kemudian cari boot dan pastikan booting pertama menggunakan DVD atau flash disk sebagai medianya. Boot ini pada merek lain terkadang harus dicari dan disesuaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, masukkan DVD Windows 10 buat yang memakai drive optik sebagai medianya. Yang keempat, jika pengaturan boot sudah benar, maka simpan atau save
dan restart nanti akan tampil seperti gambar di bawah ini. Kemudian tekan Enter untuk memulai proses instalasinya. Selanjutnya, pilih bahasanya sesuai. Kalau saya pilih yang bahasa Inggris, kemudian klik Next. Yang keenam, klik Install Now untuk melanjutkan. Dan yang ketujuh, masukkan produk G pada Windows 10. Kedelapan, klik kotak kecil yang berisikan I accept the license terms dan kemudian klik Next. Yang kesembilan, pilih Custom Install Window Only. Ini adalah prosedur clean install dan mulai instalasi dari awal agar sistem operasi terbebas dari virus dan bersih. Yang ke-10, atur partisi untuk memilih penginstalan sistem sesuai dengan keinginan. Tapi harap diingat, partisi sistem operasi sebelumnya harus dihapus dengan menekan delete, kemudian ganti dengan partisi baru. New untuk membuat partisi baru, delete untuk menghapus partisi, format untuk format partisi. Harap diperhatikan, pastikan partisi yang berisi data penting tidak terhapus. Ini merupakan langkah yang sangat penting dan harus hati-hati. Dan jika tidak yakin, simpan saja dulu agar data penting pada tempat lain itu aman dan ulangi lagi proses dari awal. Atur kursor pada partisi yang diinginkan untuk instalasi Windows yang baru. Kemudian klik Next seperti gambar di atas untuk melanjutkannya. Selanjutnya, cara yang ke-11 memulai proses transfer dari instalasi secara otomatis. Tahap ini berlangsung secara otomatis, setelah itu laptop kalian akan ke-restart secara otomatis selama beberapa kali dan biarkan saja jangan klik apapun sampai muncul pada gambar berikutnya. Yang ke-12, bagi yang memakai flash disk, maka flash disknya wajib dicabut dulu ketika laptop kalian restart, agar tidak terjadi pengulangan. Yang ke-13, setelah restart otomatis beberapa kali, nanti diminta memasukkan data nama dan pengaturan. Diisi bebas, kita sudah mengisi data akan terlihat gambar berikutnya seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, proses instalasinya sudah selesai dan bisa dijalankan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan Windows. Berikut beberapa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Yang pertama, sistem dan juga interface yang user-friendly atau mudah digunakan. Yang kedua, pilihan aplikasi yang banyak dan berlimpah. Yang ketiga, mendukung banyak sistem partisi. Yang keempat, kompatibel dengan aplikasi Office. Yang kelima, banyak programmer yang memahami Microsoft Windows, sehingga mudah dikembangkan dan juga diperbaiki. Yang keenam, support berbagai jenis hardware jaringan komputer. Selain mempunyai kelebihan, Windows juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, sistem operasi yang memiliki harga cukup tinggi untuk versi basic dan home. Yang kedua, rentan terhadap serangan virus. Yang ketiga, keamanan dan mudah dihack. Yang keempat, terlalu cepat update. Yang kelima, terlalu banyak tab mengganggu kenyamanan. Dan yang keenam, menggunakan RAM yang cukup besar. Selanjutnya, kita beralih ke Linux. Apa sih Linux itu? Linux adalah perangkat lunak atau software sistem operasi yang sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan maupun disebarluaskan dengan lisensi GNU. OS Linux merupakan turunan dari Unix dan dapat digunakan dengan bermacam-macam komputer. Pada Linux, maka pengguna dapat memperoleh software yang lengkap dengan source kodenya. Bahkan, pengguna dapat mengubah atau memodifikasi source kodenya, dan semua itu legal tentunya di bawah lisensi GNU. Pada OS Linux, ini kebebasan dan gratis lah yang paling utama, sehingga pengguna mendapatkan source kodenya dan tentu hal ini sangat menguntungkan bagi programmer maupun para administrator. Sedangkan nama Linux diambil dari nama yang membuatnya, ialah Linus Torvalds. Linux
diperkenalkan pada tahun 1991. Pada saat ini, OS Linux sudah banyak digunakan di Indonesia karena memiliki banyak keunggulan terutama pada sistem operasi serta karena sifatnya yang gratis dan sangat handal. Linux saat ini terus berkembang. Beberapa sistem operasi Linux yang populer, misalnya seperti Ubuntu, Fedora, Debian, dan sebagainya. Selanjutnya, kita beralih ke cara instalasi pada Linux. Yang pertama, siapkan ISO Linux Mint dan install VirtualBox. Bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Install hingga selesai. Yang kedua, setelah install selesai, langkah selanjutnya jalankan program dan klik New di bagian kiri atas dan tulis seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, sesuaikan RAM sesuai kebutuhan kalian. Selanjutnya, yang keempat, tinggal next saja seperti gambar di bawah ini. Yang kelima, kemudian langkah ini sesuaikan kapasitas penyimpanan, terserah ingin memasukkan beberapa gigabyte. Jangan sampai di bawah 10 giga. Di sini kami menyiapkan 20 giga. Langkah yang keenam, selanjutnya tinggal masukkan ke setting buka storage, dana maupun ISO Linux Mint, kemudian jalankan sistem seperti gambar di samping. Yang ketujuh, jalankan Linux Mint dengan klik Start VirtualBox yang akan merespon tunggu hingga masuk ke Linux Mint. Yang ke-8, kemudian jalankan install Linux Mint sampai selesai. Linux juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari sistem operasi Linux. Yang pertama, jauh lebih murah dibandingkan sistem operasi lainnya. Yang kedua, merupakan sistem operasi yang memiliki kode 32 bit. Yang ketiga, memiliki tingkat keamanan yang cukup baik. Keempat, tampilan grafik yang baik. 5. Mudah untuk dilakukan dan dimodifikasi terhadap source code. 6. Mendukung akses ke tiga macam sistem file yang berbeda. Ketujuh, penggunaan Linux lebih terspesifikasi. 8. Software bawaan yang sudah terinstall dan dapat digunakan dengan mudah. 9. Cocok untuk dijadikan sebagai komputer server. 10. Spesifikasi hardware yang tidak terlalu besar. Ke-11, yang terakhir, penggunaan software Linux akan mencegah user dari pembajakan hak cipta. Di samping kelebihan ini, Linux juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, saat terjadi masalah pada OS Linux, sulit untuk mengatasinya. Yang kedua, dukungan software populer yang masih kurang. Ketiga, kalah bersaing dengan sistem operasi lainnya sehingga terlihat inferior. Sekarang kita masuk ke materi perbandingan Windows dan Linux dari segi GUI. Baik Windows maupun Linux mempunyai masing-masing GUI dan command line interface. GUI Windows berubah pada versi 3.1 ke Windows 95 secara drastis. Kemudian, tampilannya berubah lagi ke Windows 2000. Hanya sedikit saja tampilannya yang berbeda dengan Windows 95. Selanjutnya, perubahan yang GUI cukup besar terjadi pada versi Windows XP. Pada umumnya, Linux GUI terdiri dari kode KDE dan GNOME. Pada versi Linux terdahulu, GUI hanya berupa command line saja. Namun, pada versi terbaru dari Linux GUI yang sudah hampir menyerupai Windows, mudah dan fleksibel, bahkan tampilan GUI pada Linux lebih menarik. Hal ini dapat dilihat dari versi Linux Windows. Ini dibuat agar Linux mempunyai GUI yang menyerupai Windows. Jadi gitu. Sekarang kita masuk ke inti materi perbedaan Windows dan Linux. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara sistem operasi Windows dan Linux. Dari pembanding, dari segi sifatnya, Windows merupakan closed source dan Linux open source. Dari
segi kernel, Windows tidak ada pengubahan kernel, hanya penambahan kode SP1, SP2, dan seterusnya. Sedangkan Linux selalu berkembang dan rilis teratur. Infonya di www.kernel.org. Yang ketiga, dari sisi ketahanan terhadap virus. Windows memiliki ketahanan terhadap virus yang lemah. Jumlah virus Windows yang sangat banyak. Linux sangat kuat, jumlah virus Linux sangat sedikit karena keamanan yang kuat dan perkembangan kernel yang cepat. Dari segi keamanan, Windows termasuk lemah dan Linux kuat. Dari segi desktop, Windows bawah Windows, sedangkan Linux KDE, GNOME, LG3D, XFCE, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari segi efek desktop lisensi, Windows Aero Class atau Vista berbayar, sedangkan Linux ALGX, XGL, Berli, LG3D secara gratis. Dari segi dukungan hardware-nya, Windows semua hardware dipastikan kurang didukung oleh Windows. Sedangkan Linux itu sangat kuat. Dari segi aplikasinya, Windows sangat banyak dan mudah didapat, sedangkan Linux banyak namun tidak sebanyak Windows. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Atas kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.